searching the world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out and carry the cross. You died and rose again, my God, I'll only ever give my all. You sent a son from heaven to earth to live us all, to eternally hurt. I search for truth, and all I found is you, my God, I'll only ever give my all. Jesus, when I live for your name, will never be ashamed of you. I praise and all we got today. Take it all, take it all. You sent a son from heaven to earth to live us all, it's eternally hurt. I searched for truth, and all I found is you, my God, I'll only ever give my all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise and all we got today. Take it all, take it all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise and all we got today. Take it all, take it all. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands of power to save the world in my life. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands of power to save the world in my life. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise and all we ought to take it all, take it all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise and all we ought to take it all, take it all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise and all we ought to take it all, take it all, take it all. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau layak disembah. Alam semesta melukiskan
bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu di ibadah online di Creation Ministry. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah online. Tuhan tolong jaga kami supaya kita bisa mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah. Nah, adik-adik, siapa yang suka jalan-jalan? Angkat tangan. Wah, banyak sekali yang suka jalan-jalan. Hari ini kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Oke, siap? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau rasakan Tuhan itu sangat menyayangi kita. Banyaknya kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Kami bersyukur Tuhan kalau kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap hari untuk kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Engkau telah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menciptakan kami begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki keluarga Tuhan yang begitu mengasihi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk teman-teman yang luar biasa juga Tuhan yang telah Engkau kirimkan untuk kami Tuhan. Dan kami belajar Tuhan untuk kami tidak mengeluh Tuhan, tapi kami belajar untuk bersyukur Tuhan karena kami tahu Bapa Engkau mengasihi kami, Bapa Engkau menyayangi kami, Engkau selalu Tuhan ada untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Mari adik-adik kita katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan beribadah kembali di sekolah minggu tercinta kami Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarkan Tuhan firman Tuhan bisa kami mengerti, bisa kami lakukan, bisa kami praktekkan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, jagai kami Tuhan, biarkan Tuhan kami bisa duduk tenang, mendengarkan cerita yang akan dibagikan oleh kakak Cheristin Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Gabriela. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Iya, berharap semua adik-adik juga yang di rumah kabarnya juga baik-baik aja, kabarnya sehat-sehat, adik-adik juga mama papa dan keluarganya. Nah, untuk sekarang ini kita mau belajar firman Tuhan, tidak hanya sebatas cerita aja ya, Gaby ya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol kayak talk show gitu. Yeay. Ya, nah sebelum talk show atau ngobrol-ngobrol kita mulai, kita akan diawali oleh doa yang dibawakan oleh Gabriela. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami Tuhan untuk sekolah minggu Tuhan lewat daring online Tuhan. Tolong berkati kami supaya bisa memberikan yang terbaik dan semua firman yang diberikan bisa kami pelajari dengan baik juga dan dimengerti Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mulai dan tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tema kita dalam minggu ini adalah mengucap syukur dalam setiap keadaan. Ya, maksudnya gimana sih mengucap syukur itu? Nah, salah satunya yaitu tidak mengeluh. Mengeluh itu apa ya? Mengeluh itu adalah satu hal yang membuat kita tidak pernah puas. Mau mengerjakan ini nggak puas, mau mengerjakan itu nggak suka, mau mengerjakan ini nggak senang. Sehingga kita mengeluh atau bersungut-sungut atau kenapa sih begini? Ih, nggak asik banget ya, nggak seneng banget ya. Itu namanya mengeluh. Ya. Tuhan
Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu mengucap syukur dalam setiap situasi. Bukan Tuhan mengajarkan kita untuk marah-marah, tidak mengajarkan kita untuk bersungut-sungut. Tapi apapun situasinya, apapun keadaannya, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengucap syukur. Nah, contohnya saat kita corona ini di rumah aja pasti bosan. Ada nggak? Gaby pernah mengeluh nggak pada saat corona ini? Terus kalau mengeluh, apa yang Gaby lakukan? Melakukan sesuatu yang lebih baik, misalnya crafting atau membuat suatu hal yang menyenangkan. Oh iya, nanti kita masuk ke session itu. Kita jangan dulu masuk session itu session yang paling menarik ya dalam talk show kita ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam acara ngobrol-ngobrolnya, kakak mau cerita sedikit nih tentang Yusuf. Ya, pasti pernah dengar ya. Jadi juga pernah dengar ya tentang Yusuf. Itu ada di Kejadian 37 sampai dengan Kejadian 39. Ya, di situ bagaimana Yusuf diceritakan dia sangat dikasihi sama papahnya. Terus bagaimana dia dapat jubah yang sangat bagus, jubah yang sangat indah. Saudara-saudaranya enggak, hanya dia aja yang dikasih jubah. Nah, terus bagaimana dia cerita tentang mimpinya? Cerita tentang mimpinya yang mengatakan bahwa ada matahari, terus ada ada bulan, terus ada 11 bintang, semuanya tunduk sujud kepada dirinya. Nah, karena dia dikasih jubah, jadi sayangin papanya, dia mimpi itu ke papanya. Kakak-kakaknya iri, kakak-kakaknya sirik, mereka nggak seneng sama Yusuf. Karena nggak seneng, mereka bikin satu kejadian untuk membuat Yusuf itu tidak ada lagi di antara mereka. Apa itu kejadiannya kakak Gaby? Yusufnya diapain? Di pertamanya dimasukin ke lubang dan dijual. Iya, dimasukin ke lubang ke sumur yang kering. Nah, habis itu dia dijual gitu. Dia dijual itu dia dijadikan budak. Well, Gaby, apa sih rasanya dijual terus dijadikan budak? Apa sih menurut Gaby itu dijadikan budak itu gimana sih, Bi? Disuruh, terus perasaannya sedih. Kalau dijual, rasanya tidak dianggap dan pasti banyak keluhan. Iya. Nah, suruh udah gitu tidak dianggap, nggak enak banget ya. Dari semua kejadian itu, apakah Yusuf pernah mengeluh? Tidak, betul Gaby. Yusuf nggak pernah mengeluh. Bahkan hal yang paling menyakitkan bagi Yusuf itu adalah dia dimasukkan ke dalam penjara. Coba Gaby, pernah nggak Gaby masuk penjara? Tapi ada penjara yang pernah kita alamin loh. Kalau kita dimarahin mami, kalau kita nggak obey, kita didisiplin mami. Sekarang saatnya kakak Gaby cerita, pernah nggak didisiplin sama mami? Itu karena aku sering ke sekolah terus nggak lakuin tugas wajib, sama mami dihukum nggak boleh ke sekolah, harus di rumah 15A. Tapi aku tetap ke sekolah. Kenapa nggak taat sama mami? Karena nggak suka. Nah, pada saat Gaby disuruh nyuci, disuruh beres-beres kamar itu, perasaannya gimana? Seperti kayak berat, kayak nggak mau. Ada mengeluhnya. Ya, kayak Gaby barusan cerita, ada mengeluhnya, ada nggak senengnya. Itu penjaranya karena disiplin loh, karena kitanya salah. Yusuf nggak salah kan, tapi dia di penjara. Justru apa yang dia lakukan di penjara? Dia menyelamatkan 2 orang. Itu loh, Yusuf juga di penjara dipercayakan dengan banyak hal. Dia bersih, dia bisa banyak melakukan. Sampai nanti kalau kita selanjutnya itu bisa keluar dari penjara, dia diangkat ya. Jadi kanan
Betul. Nah, jadi ada mau nanyain Anti Tin? Apa? Apakah Anti Tin pernah merasa di penjara juga? Pasti. Hal yang paling nyata dari Anti Tin itu adalah sekarang Corona ini nggak bisa kemana-mana. Kayak kemarin itu Miss Catherine bilang, gimana kalau kita nanti syutingnya di Pascal? Nggak berani keluar, nggak berani kemana-mana dulu. Sekarang ini rasanya di penjara, nggak berani keluar, nggak berani kemana-mana, terus dilarang ini, dilarang itu, kemana-mana harus pakai masker, sebentar-sebentar harus cuci tangan, kalau pulang dari luar harus mandi. Itu rasa-rasanya Anti Tin sekarang merasa di penjara. Itu nggak asik banget, sangat menyebalkan gitu loh. Tapi, dan itu juga Anti Tin suka ngeluh loh. Duh, kapan sih ini coronanya selesai? Aduh, gimana sih kalau begini? Kenapa? Aduh, sebel banget deh sama corona. Itu. Nah, nanti yang nanya lagi. Terus kembali tadi yang Gaby bilang bikin crafting, menulis. Pertanyaannya adalah apa yang Gaby lakukan pada saat yang membosankan, pada saat yang menyebalkan, pada saat situasi yang tidak enak? Selama corona ini aku lagi kalau bosan sering buat cerita, terus bikin draft terus kadang latihan dance itu juga kadang kalau terus kalau saya bosan banget pasti ada crafting. Iya. Anti Tin bosan ngapain? Hal yang paling Anti Tin suka itu adalah memang membaca buku. Pasti membaca buku. Tapi kadang baca buku juga suka bosan kan? Nah, terus itu kadang nonton juga, masa setiap hari nonton, masa setiap hari baca buku. Ya akhirnya sama teman-teman yang lain di sini kita olahraga bareng, senam bareng, itu main sama anak-anak, kadang teriak-teriak. Jadi juga suka teriak sama Pak Bian dengan yang lain-lain, kita teriak-teriak seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Gaby pernah iri nggak sama Gwen karena satu hal gitu, apalah gitu, pernah iri nggak? Misalnya Gwen selalu dikasih mama mami makanan lebih banyak dari Gaby. Itu kan aku kan lagi ngapain terus Glenn ngelakuin satu kesalahan. Nah aku lagi diem aja tapi mami malah marah ke aku, terus aku irinya karena kalau aku buat salah Glenn gak dimarahin. Tapi yang dimarahin? Aku terus Risiko ya sebagai kakak ya, kadang adiknya berbuat salah dibilang, kakak kenapa sih kamu nggak jaga adik, kakak kenapa nggak ngajarin adik. Nah itu kadang kita iri, mengeluh lagi, padahal Tuhan ajarkan mengucap syukur. Padahal sebenarnya kita bisa bilang gini, terima kasih Tuhan aku dikasih adik yang lucu, dikasih adik gue, sekalipun dia cerewet sebenarnya dia lucu dan baik. Kadang aku juga bisa suruh, Gwen tolong ambil air minum dong, bisa aja ya kita minta tolong sama adik kita gitu. Nah, disitu kita bisa mengucap syukur. Pertanyaan terakhir, coba untuk kakak Gaby, apa tantangannya dalam minggu ini? Tantangan itu bisa dalam setiap keadaan. Yes. yang pertama adalah kalau belajar itu kurang mengerti pelajaran sekolah dan belajarnya merasa sepi dan bosan, tidak ada teman-teman, gurunya juga tidak tempat. Karena sekarang semuanya di rumah ya. Iya. Terus harus sering bantu-bantu orang tua di rumah. Kalau sekolah kan kadang kalau sekolah capek dikasih keringanan. Tapi kalau sekarang lebih banyak. Terus ketiga yang terakhir, sering merasa bosan kalau tidak ada kerjaan. Iya. Nah, adik-adik juga di rumah tulis 3 tantangan kalian untuk minggu ini. Tantangan itu agar tidak mengeluh. Jadi ada tantangannya nanti. Ada tantangannya kalau
berdoa di rumah untuk tantangan itu agar kita bisa lulus dari tantangan-tantangan tersebut. Ya, kayak bosan tadi, macam-macam tantangan di situ. Oh iya, satu lupa lagi. Terakhir pertanyaan buat Dewi. Pernah nggak kesal ke mami? Kenapa? Karena waktu itu kan padahal aku yang salah kan. Mami sering pergi-pergi sama temannya. Terus kalau aku kan kadang cuma boleh 1 minggu. Kadang mulai. Terus aku pernah bilang ke mami, kenapa mami sering jalan-jalan, boleh? Nggak boleh. Nah, itu juga mungkin tantangan buat kita. Bersyukur kita masih punya mami loh. Gaby masih ada maminya, Antitin maminya nggak ada lagi, jadi nggak ada yang marah-marah. Nggak ada yang ngasih tau ke Antitin, nggak boleh begini, harus begini. Coba makannya yang banyak, istirahatnya yang cukup. Coba jangan terlalu sering keluar. Bersyukur untuk Gaby yang masih punya mami. Jadi masih bisa ngelendot ke mami kan, masih bisa bergelantungan kayak wah lagi ke mami. Antitin bergelantungan ke siapa sekarang? Ke pohon gelantungannya. Ada lagi maminya. Ya, banyak hal yang kita syukuri di dalam hidup kita. Kita punya adik, masih dikasih nafas kehidupan, kita bisa makan, sekalipun menunya sederhana, tapi kita bisa makan. Terus sekalipun handphonenya atau laptopnya biasa aja, tapi kita masih bisa daring online untuk belajar. Banyak hal yang bisa kita bersyukur. Dengan situasi, dengan keadaan sekarang, hanya satu yang bilang, mari bersyukur. Nah, adik-adik, itu saja cerita kita hari ini. Ingat adik, sekali lagi terakhir diingatkan yang 3 tadi. Ya, tuliskan tantangan kalian dalam minggu ini dan mari berdoa kita jalani tantangan itu untuk kita bisa lulus. Ya, well, sekarang kita mau ke ayat hafalan. Bentar. Oh iya, lagi Ada terakhir. pertanyaan buat Andi. Kan tadi Andi udah bertanya apakah aku pernah mengeluh. Kalian juga. Apakah Andi pernah mengeluh pada peliharaan? Nah, Antitin tuh punya Cami. Cami itu anjing kecil yang berwarna hitam, tapi sudah agak tua, umurnya kayaknya dari 15 tahunan deh. Pernah mengeluh ke Cami. Misalnya, kalau pagi hari itu ya, pernah satu pagi itu ya, Cami itu menggonggong aja. Udah gitu, dia menggaruk-garuk kamar Antitin. Itu sebenarnya sebel banget gitu. Lagi enak tidur, itu menggonggong. Ternyata karena apa? Karena saat itu ada lebaran, terus kan ada bunyi-bunyi petasan, bunyi keramaian. Cami itu nggak suka petasan, dia suka kaget. Jadi dia menggonggong, minta tidur bersama. Ya apa boleh buat deh. Akhirnya kami bisa tidur bareng sama Cami. Supaya Titin nggak suka kalau Cami itu tidur bareng. Kamarnya ada, kamar Titin ada. Tempat tidurnya ada, kamar Titin ada. Gitu. Iya. Jadi mengeluh memang. Padahal kalau ada Cami itu, misalnya kalau Antitin lagi kesel suka cerita ke Cami. Kan padahal bisa curhat ya ke Cami ya. Mengucap syukur harusnya dengan ada Cami yang bisa. Kalau lagi sebel suka koyal Caminya. Iya, Caminya mengerti. Oke deh, itu ngobrol-ngobrol kita, cerita kita, talk show kita untuk hari ini. Terima kasih untuk adik-adik di rumah. Ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, nanti ada yang membacakan ayat hafalan tersebut. Nah, sebelum ditutup, kita akan berdoa dulu untuk cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pelajaran kami hari ini, pelajaran kami tentang belajar tidak mengeluh, tapi kami diajarkan untuk mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk situasi kami saat ini Tuhan, kami bersyukur buat keluarga kami bersyukur buat teman-teman kami bersyukur buat hidup kami bersyukur buat saudara-saudara kami, dan kami bersyukur buat situasi saat ini. Tuhan masih menjagai kami, Tuhan masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Oke adik-adik, terima kasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wow, gimana ceritanya adik-adik? Seru banget ya. Sekarang kakak mau mereview beberapa cerita yang udah kita dengarkan dari beberapa minggu yang lalu. Akhir-akhir ini kita banyak sekali belajar tentang bersyukur. Nah, kakak mau mereview dulu ya. Minggu yang pertama, kita belajar karena Tuhan menciptakan kita unik dan istimewa. Tuhan menciptakan kita unik dan istimewa karena kita memiliki banyak sekali perbedaan dengan teman-teman kita. Dan juga Tuhan menciptakan talenta yang berbeda-beda pula loh. Tentunya talenta yang sudah Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, minggu yang kedua kita belajar untuk keluarga. Kenapa sih kita harus belajar buat bersyukur buat keluarga? Nah, kita harus belajar bersyukur karena keluarga selalu ada buat kita. Orang yang selalu peduli, orang yang selalu care buat kita, yang selalu ada saat kita senang maupun susah. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar bersyukur ya untuk keluarga kita. Lanjutnya, di minggu ketiga, kita belajar bersyukur untuk teman-teman. Kenapa sih kita harus belajar bersyukur untuk teman-teman adik-adik? Karena Tuhan sudah memberikan kita teman-teman dan sahabat yang baik loh. Dan tentunya kita harus menjadi teman dan sahabat yang baik pula buat mereka. Seperti di Amsal 17 ayat 17 berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih dan menjadi saudara dalam kesukaran." Nah, minggu yang keempat, yang terakhir ya, cerita yang baru saja kita dengar, kita belajar untuk tidak mengeluh. Mengeluh merupakan bentuk ketidakpuasan kita terhadap sesuatu. Seringkali kita lupa untuk bersyukur dan mengeluh untuk semuanya. Padahal ketika kita menghitung berkat, ketika kita menghitung semua yang sudah Tuhan berikan pada kita, banyak sekali loh yang bisa kita lihat dan harus kita syukuri juga. Seperti kita masih bisa bernapas, kita masih memiliki tangan, kita masih memiliki kaki, kita masih memiliki teman-teman, kita masih memiliki keluarga, dan lainnya. Jadi, kakak mengajak adik-adik untuk selalu bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kasih ya buat hidup kita sampai saat ini. Oh ya adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibacakan oleh salah satu teman kita. Mari kita sama-sama mendengarkannya dan menghafalkannya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yeay, terima kasih ya Dev sudah membacakan ayat hafalan buat kita semua. Nah, sekarang waktunya apa ya adik-adik? Ya, benar sekali, sekarang waktunya untuk persembahan. Nah, sekarang kakak mau membacakan satu ayat buat kita semua ya, yaitu di Mazmur 54 ayat 8, yang isinya adalah, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Adik-adik, ketika kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikannya dengan rela hati, karena Tuhan Yesus melihat hati kita, bukan melihat berdasarkan jumlah yang sudah kita berikan. Oleh karena itu, kita harus dengan rela hati dan dengan hati yang sukacita juga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat semua berkat yang sudah Kau berikan pada kami. Ya Bapa, sekarang Kamu memberikan persembahan, biarlah Tuhan yang suci dan kuduskan hati kami, biar kami dengan rela hati dan bersukacita ketika Kamu memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Thank you Lord, amin. Nah, untuk persembahannya dapat dikirimkan ke nomor rekening di bawah ini ya. Adik-adik bisa minta tolong buat mama, papa, atau kakak yang bisa mentransfernya. Adik-adik tahu gak sih, ada loh beberapa teman-teman kita yang akan segera berulang tahun. Siapa aja ya mereka? Oke, kakak akan bacakan buat kita semua ya. Yang pertama ada
Kak Gerard yang akan berulang tahun pada tanggal 27 Juli. Yang kedua ada Owen dan Ivana yang akan berulang tahun pada tanggal 28 Juli. Dan yang keempat ada Alisa yang akan berulang tahun pada tanggal 29 Juli. Dan yang terakhir ada Charlotte yang akan berulang tahun pada tanggal 30 Juli. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan happy birthday ya buat teman-teman kita. 1, 2, 3. Happy birthday teman-teman. Tuhan Yesus memberkati ya. Oh ya adik-adik, kakak juga mau ngumumin minggu depan kita bakal ngerayain teman-teman kita yang bakal pindah kelas. Pengen tahu nggak siapa aja mereka? Sabar ya, kita tunggu sampai minggu depan. Dan jangan lupa untuk beribadah buat minggu depan ya. Kita bakal ngerayain bareng-bareng teman-teman kita yang bakal pindah kelas. Yeay! Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah hari ini. Terima kasih ya sudah beribadah hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat semua berkat yang sudah Kau berikan pada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami sudah selesai mendengarkan beberapa dari cerita-Mu. Biarlah Tuhan yang berkati, biar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami berdoa juga buat pandemi ini, biar cepat selesai, biar kami bisa datang dan beribadah lagi ke gereja bareng-bareng dengan teman kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yeay adik-adik, terima kasih ya sudah mau beribadah hari ini. Walaupun kita belum bisa ibadah bareng di gereja, tapi kita berdoa biar kita bisa segera untuk beribadah di gereja lagi. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya, dadah. Thank you, Lord, for the small things, like me and her on a porch swing, for summer nights and fireflies and the sound of my old 6-string. Blessings on blessings on blessings on blessings. If I still got breath in these lungs, then that's all I need to get down on my knees and be thankful for all that He's done. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. And waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Yeah, I just wanna say thank you, Lord. Oh, now. Thank you, Lord, for the hard times, for lighting the way in the dark times, for pulling me in, for giving again the times that I took it too far. I gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same, and I don't say thank you enough. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. I just wanna say thank you, Lord. Oh yeah. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Praise up, I just wanna say
The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. Oh, let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. The bears in the woods say thank you, Lord. Thank you, Lord. The bears in the woods say thank you, Lord. Thank you, Lord. The bears in the woods say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. Oh, let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. The gators in the swamp say thank you, Lord. Thank you, Lord. Chomp, chomp, chomp. The gators in the swamp say thank you, Lord. Thank you, Lord. Chomp, chomp, chomp. The gators in the swamp say thank you, Lord. Thank you, Lord. Chomp, chomp, chomp. Thank you, Lord, for making me. Oh, let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. I'm reading my B-I-B-L-E, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how J-E-S-U-S came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my B-I-B-L-E, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how J-E-S-U-S came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, whoa. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door.